Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Atila Fetri Jaya dari kelas 7 EGD. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai tipe-tipe pembakaran. Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Motor bakar atau combustion engine adalah alat atau jenis mesin penggerak yang banyak dipakai dengan memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran menjadi energi mekanik. Mesin yang bekerja dengan cara tersebut disebut motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Adapun mesin kalor yang cara memperoleh energinya dengan proses pembakaran di luar disebut motor pembakaran luar atau external combustion engine. Mesin pembakaran dalam merupakan sebuah mesin yang proses pembakarannya berada di dalam ruang tertutup atau sering disebut dengan istilah ruang bakar atau combustion chamber. Campuran udara dan bahan bakar akan dihisap masuk ke dalam ruang bakar, lalu kemudian akan dibakar di dalam ruang bakar tersebut untuk menghasilkan tenaga ledakan pembakaran yang nantinya akan digunakan sebagai tenaga putar untuk menggerakkan kendaraan. Contoh mesin pembakaran dalam sering kita temui pada kendaraan-kendaraan baik sepeda motor, mobil, bus, truk, dan lain-lain. Mesin pembakaran dalam sendiri berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan antara lain mesin bensin dan mesin diesel. Kelebihan dari mesin pembakaran dalam ini adalah pertama, pemakaian bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat karena mesin pembakaran dalam memiliki efisiensi panas yang lebih baik. Kedua, konstruksi mesin lebih sederhana atau kecil karena tidak seperti mesin pembakaran luar yang memerlukan komponen tambahan. Misalnya pada mesin uap, maka mesin tersebut memerlukan kettle uap. Ketiga, karena konstruksi mesin sederhana, maka mesin pembakaran dalam ini tidak memerlukan tempat yang luas atau tidak memakan tempat dibandingkan dengan mesin pembakaran luar. Dan yang terakhir adalah lebih cepat dan lebih mudah untuk dijalankan atau dioperasikan. Mesin pembakaran dalam dapat dijumpai pada penggunaan mesin diesel. Mesin diesel bekerja dalam 4 tahap. Yang pertama adalah fase hisap. Sistem kerja mesin diesel pada fase ini adalah dengan memasuknya udara ke dalam ruang bakar yang melalui bagian katup. Pada fase ini, piston bergerak dari TDC atau top dead center ke BDC atau bottom dead center untuk menghasilkan pembesaran volume pada ruang silinder. Selain itu, fase ini juga berperan untuk menghisap udara luar ke dalam ruang silinder tanpa menggunakan bahan bakar. Setelah melewati fase hisap, cara kerja mesin diesel yang berikutnya adalah fase kompresi. Setelah udara dari luar telah terkumpul dalam ruang silinder pada fase hisap, maka BDC dan ruang silinder akan menyimpan udara tersebut. Kemudian piston akan mulai melakukan kompresi udara hingga tekanan dan suhunya menjadi cukup tinggi. Udara yang telah dikompresi biasanya mencapai suhu 5.500 derajat Celcius, sedangkan titik didih bahan bakar diesel berada di suhu 300 derajat Celcius. Setelah udara terkompresi dan mencapai suhu tersebut, kerja mesin diesel yang berikutnya adalah komponen injektor akan mulai menyemprotkan bahan bakar diesel untuk menggerakkan mesin mobil. Setelah melewati proses kerja, sistem kerja mesin diesel berikutnya adalah pembuangan. Yang telah terbentuk dari gas kemudian akan mengalir ke dalam ruang silinder. Dalam fase ini, proses BDC ke TDC berperan untuk mendorong gas agar keluar melalui katup exhaust hingga menjadi tenaga gerak. Contoh lainnya ialah pada mesin gas atau kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Prinsipnya adalah dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan fuel cell atau sel bahan bakar yang membutuhkan gas hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik setelah melalui sebuah proses reaksi kimia terlebih dahulu pada alat tersebut. Itulah sebabnya pada kendaraan hidrogen biasanya terdapat tabung gas yang berfungsi layaknya panci bensin pada mobil biasa. Hasil dari reaksi tersebut adalah uap air. Jadi bisa dibilang kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang sangat ramah lingkungan. Listrik yang dihasilkan dari bahan bakar tersebut digunakan oleh mesin listrik untuk memutar roda mobil. Itulah mengapa kadang mobil hidrogen juga dikategorikan sebagai mobil listrik karena memang menggunakan mesin listrik dan juga baterai layaknya pada mobil listrik biasa. Bedanya adalah jenis energi yang digunakan. Selanjutnya adalah mesin pembakaran dalam dengan bahan bakar padat. Didesain dengan memiliki tangki untuk menyimpan bahan bakar padat partikulat seperti kayu. Sebuah ruang pembakaran diposisikan dekat dengan tangki penyimpanan untuk menerima bahan bakar padat yang disimpan di dalamnya, di mana bahan bakar padat tersebut dipanaskan terlebih dahulu oleh gas buang dari ruang bakar, tetapi tidak dinyalakan sampai kayu memasuki ruang bakar. Sebagian dari gas buang dari ruang bakar digabungkan ke turbin kompresi yang selanjutnya menggerakkan kompresor udara untuk memaksa udara atau zat pengoksidasi lainnya di bawah tekanan ke dalam ruang bakar. Udara terkompresi dingin berfungsi sebagai bahan bakar untuk menyalakan dan membakar kayu partikulat. Sebagian besar gas buang dari ruang bakar digabungkan secara terkendali ke turbin listrik untuk menggerakkan kendaraan atau perangkat pemanfaatan lainnya.
Selanjutnya adalah mesin pembakaran luar. Mesin pembakaran luar adalah sebuah mesin yang proses terjadinya pembakaran dilakukan di luar mesin atau bukan di dalam ruang yang tertutup atau ruang bakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak akan langsung dirubah menjadi tenaga gerak, melainkan memerlukan media atau komponen pengantar panas, dan baru kemudian akan dirubah menjadi energi gerak. Kelebihannya adalah dapat memakai semua jenis bahan bakar, baik bahan bakar cair, padat, ataupun gas, dapat menggunakan bahan bakar dengan kualitas atau mutu yang rendah, lebih cocok untuk melayani beban-beban besar dalam suatu poros, dan lebih cocok untuk dipakai pada kendaraan dengan daya yang tinggi. Penggunaan mesin pembakaran luar ini diaplikasikan pada penggunaan mesin uap. Mesin uap atau Rankine Cycle Engine adalah sebuah mesin yang bergerak karena tekanan uap dari sebuah fluida yang dipanaskan oleh pembakaran di luar mesin. Jika fluida yang dipanaskan adalah air, maka nama mesinnya adalah mesin uap. Namun, jika fluida yang dipanaskan adalah benda organik lain seperti nafta, maka dinamakan Organic Rankine Engine. Secara sederhana, kerja mesin uap adalah pertama, bahan bakar yang dibakar di luar mesin memanaskan fluida di dalam mesin. Selanjutnya, fluida di dalam mesin berubah fase dari fase cair ke fase gas. Lalu, gas yang terbentuk menciptakan tekanan yang menggerakkan turbin atau piston. Kemudian, gas yang terbentuk didinginkan kembali lewat heat exchanger untuk menunggu dipanaskan dalam siklus berikutnya. Turbin atau piston menggerakkan generator dan akhirnya menghasilkan listrik atau jenis energi lain yang diinginkan. Selanjutnya adalah mesin Stirling. Mesin ini dinamakan berdasarkan penemunya Robert Stirling. Adalah sebuah mesin yang bergerak karena perbedaan suhu antar ruangan dalam mesin. Ruangan dalam mesin ini diisi dengan fluida bertipe gas, bisa berupa udara ataupun gas tipe lain seperti hidrogen dan helium, yang dipanaskan oleh bahan bakar yang dibakar di ruang mesin. Prinsip kerjanya adalah mayoritas gas di dalam ruang bakar dipanaskan pada dinding silinder panas. Karena panas dan mengembang, gas mendorong piston ke bawah. Gas terus berkembang menuju silinder dingin yang tertinggal 10 derajat secara siklus dan secara lanjut memberi tenaga ke mesin. Ketika gas sudah mencapai volume maksimal, piston pada silinder panas mulai menggerakkan gas ke dalam silinder dingin di mana gas didinginkan dan terjadilah penurunan tekanan. Ketika hampir dari semua gas sudah berada di silinder dingin, proses pendinginan pun berlanjut. Piston dingin yang ditenagai oleh momentum flywheel atau roda gila menekan bagian lain dari gas yang tersisa. Gas mencapai volume maksimal dan sekarang akan mengembang kembali ke silinder panas di mana akan dipanaskan kembali dan mentenagai piston kembali. Kelebihan dari mesin pembakaran luar ini adalah dapat menggunakan bahan bakar apa saja, yang penting dapat menghasilkan panas. Panas dapat dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, minyak tumbuhan, biomasa, serbuk gergaji, sekam padi, bahkan sampah yang dibakar. Bahan bakar mesin pembakaran luar juga bisa berbentuk panas matahari yang dikonsentrasi, panas bumi, bahkan panas dari fisi ataupun fusi nuklir. Kita dapat memanfaatkan semua benda yang menghasilkan panas untuk menggerakkan mesin tipe ini. Kelebihan lainnya adalah karena proses reaksi bahan bakar terjadi di luar ruangan mesin, maka ruangan mesin menjadi lebih stabil sehingga mesin pembakaran luar menjadi relatif lebih awet dan tahan lama, sehingga biaya perawatannya pun akan lebih murah. Selain itu, mesin pembakaran luar relatif sederhana dan lebih mudah untuk dibuat, sehingga mesin ini dapat dibuat di mana saja tanpa harus memerlukan kemampuan khusus. Kita dapat membuat mesin uap sederhana ataupun mesin Stirling sederhana dengan model yang ada di sekitar kita. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai tipe-tipe pembakaran atau combustion, baik pembakaran eksternal ataupun internal dengan bahan baku padatan, cair, dan gas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.